Kita ke informasi lain, Saudara. Hari ini, Komisi 13 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Salah satu topik utama yang dibahas soal permintaan anggaran 20 triliun rupiah. Dalam rapat kerja, Komisi 13 DPR RI membahas rancangan undang-undang yang menjadi program prioritas. Menanggapi permintaan anggaran sebesar 20 triliun rupiah dari Kementerian HAM, DPR mempertimbangkannya dengan melihat pentingnya prioritas dalam alokasi anggaran. Sebelumnya Menteri HAM Natalius Pigai optimistis akan ada penambahan anggaran untuk kementeriannya karena pembangunan HAM meliputi banyak hal seperti pembuatan regulasi, perlindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat. Yang menyangkut karena ini kan kementerian yang dipisahkan dari Kemenkumham sebelumnya menjadi 3 kementerian. Sehingga strukturnya pasti berubah. Juga ada hal yang penting yaitu menyangkut anggarannya. Anggarannya itu harus dibahas kembali gitu. Nah itu nanti yang ya mungkin tapi hari ini kami lebih banyak pada aspek perkenalan. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di gedung DPR RI untuk mengetahui informasi terkininya. Nanda, apakah rapat Komisi 13 dengan Menteri HAM sudah dimulai dan apa saja yang akan dibahas? Bella, untuk rapat kerja Komisi 13 DPR RI bersama dengan Menteri HAM saat ini sudah berlangsung atau masih berlangsung. Tadi dimulai sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Nah, siapa-siapa saja yang hadir ini tampaknya lengkap. Dihadiri oleh anggota DPR RI Komisi 13 khususnya dan pimpinan bersama dengan Menteri HAM, Wakil Menteri HAM dan juga jajaran atau petinggi dari Kementerian HAM. Nah, tadi pertanyaannya apa saja yang akan dibahas? Selain dari struktural, Bella dan juga saudara, tentunya di dalam ini sedang berlangsung juga mengenai pemaparan anggaran di mana Menteri HAM Natalius Pigai sebelumnya meminta penambahan anggaran menjadi 20 triliun rupiah. Tadi disampaikan apa-apa saja, namun terlebih dahulu kita akan mendengar pernyataan lebih lengkap dari Menteri HAM Natalius Pigai. Pemenuhan kebutuhan HAM adalah merupakan kewajiban pemerintah. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, baik itu pekerjaan-pekerjaan rutin pemerintah maupun juga pekerjaan-pekerjaan prioritas pemerintah. Oleh karena itulah, maka ketika orang bertanya, busung lapar, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah. Ketika orang tanya ada buta huruf, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah. Tidak pernah kalau ada busung lapar, mereka bertanya orang tuanya yang bertanggung jawab. Nggak ada pemerintah yang harus bertanggung jawab. Oleh karena itulah, sebagai kementerian kami, sebagai bagian dari eksekutif pembantu presiden, sebagai kepala pemerintahan, maka kami akan memastikan agar seluruh kebijakan yang untuk kemaslahatan bangsa dan negara harus sampai kepada rakyat. Ada 2 hal di sini yang ingin saya sampaikan, Bella. Yang pertama, tadi di dalam kenapa diminta untuk menambahkan anggaran menjadi 20 miliar. Pertama, ini untuk gaji pegawai. Yang kita tahu sebenarnya kalau di bawah kepemimpinan Natalius Pigai, ia ingin membumikan HAM di Indonesia sehingga bisa dilihat langsung oleh dunia. Oleh sebab itu, ia tampaknya mempunyai program-program yang sudah ia rancang sebenarnya 1 tahun ke depan. Sekitar 200 program tadi disampaikan di dalam, tapi ada 9 program unggulan di sini. Yang pertama tadi mengenai anggaran gaji pegawai dulu. Tadi dijelaskan di dalam, untuk saat ini staf di Kementerian HAM ada sebanyak 188 staf, di mana untuk gajinya sendiri 188 staf ini berada di angka 14 miliar rupiah. Dari cita-cita Natalius Pigai di bawah kepemimpinannya untuk Kementerian HAM, maka ia meminta ada memperekrut lagi staf sebanyak 2.000 staf yang di mana untuk akumulasi ini dianggarkan berada di angka 1 triliun rupiah itu untuk pegawainya. Sedangkan tadi di dalam juga dibahas untuk anggaran 20 triliun ini juga tentu akan disalurkan untuk program-program yang ia canangkan atau yang ia sudah
buat begitu ya. Di mana salah satu program yang ia sampaikan adalah sosialisasi dan kesadaran HAM di tingkat desa. Nah, untuk program ini ia mengalokasikan dana sebesar kurang lebih 8 triliun rupiah. Artinya memang banyak angka-angka yang ternyata kita tahu bahwa kalau melihat dari ini baru satu program saja, Bella dan juga saudara, mengingat kalau disampaikan sebelumnya ke awak media ataupun publik, program-program yang memang ia sering gaungkan adalah sebagai contoh, program membangun Universitas HAM bertaraf internasional dilengkapi laboratorium HAM dan juga rumah sakit. Tadi juga ada program sosialisasi dan kesadaran HAM di tingkat desa. Kemudian juga ada program-program lainnya yang memang belum ia sebutkan. Nah, apakah ini akan dipenuhi ataukah tidak, Bella dan juga saudara, ini yang akan dikaji. Ini yang lagi didalami oleh Komisi 13 saat ini, apakah urgensinya, apakah ini memenuhi atau tidak. Kalau kita bisa ke belakang mengingat apa yang sebelum disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Andes Kadir, dia menyatakan bahwa ini melihat lagi dari kepentingan yang ada, masuk akal atau tidaknya, karena ini tentunya menyambung ke beberapa hal dan juga beberapa aspek. Kita tahu kalau tadi disebutkan oleh Wakil Ketua dari Komisi 13, Andreas Suko, ini tentunya akan bernyambung lagi terhadap pagu anggaran yang sebelum sudah ditentukan di periode sebelumnya. Nah, ini akan dilihat lagi kepentingannya seperti apa, karena sebenarnya Bella dan juga saudara, tersedikit juga Kementerian Lama di bawah kepemimpinan Joko Widodo ini meminta penambahan anggaran ditambah lagi. Yang kita tahu adalah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menambah sejumlah kementerian ataupun badan baru, diantaranya hasil pemecahan dari Kementerian Presiden sebelumnya Joko Widodo. Nah, ini yang menarik juga untuk kita cermati, Bella. Masuk dalam poin Astacita, yakni misi yang akan dilakukan oleh kepemimpinan Prabowo Subianto, di mana poin pertamanya adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia ataupun HAM. Jadi ini tadi juga disinggung di dalam, apakah ini nantinya benar-benar akan digodok lebih lanjut ataukah ini akan sepenuhnya dipenuhi atau tidak, ini akan kita cermati bersama. Kita akan update lagi bagaimana hasilnya setelah rapat kerja selesai hari ini. Sementara demikian, Bella, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Nanda Aprilia, langsung dari Gedung DPR Jakarta. Selamat bertugas kembali.